Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jemaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yang haram maupun yang makruh. Ma'asyiral muslimin, tema khutbah kali ini yaitu pelajaran tauhid dari ibadah kurban. Tauhid adalah menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Tauhid adalah menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Dan tauhid yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Dan begitu pula tauhid yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah jihad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah yang disebut dengan tauhid adalah ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak dengan nabi, tidak dengan malaikat, tidak dengan manusia, tidak dengan binatang, tidak pula dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Artinya mempersembahkan semua bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dia peruntukkan dan tidak dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin."
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mempersembahkan ibadah kepadaku, firman Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menginginkan kepada mereka rezeki dan aku tidak menginginkan kepada mereka makanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki dan Maha kuat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan diri kita di muka bumi ini dari semenjak Nabi Adam sampai hari akhir, tujuannya adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan menghambakan diri kepada Allah dan selain Allah. Atau lebih-lebih menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala semata. Bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah-ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah dan ibadah-ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dalam hal perkara mubah, hal-hal yang boleh. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya sholat, bentuknya zakat, bentuknya saum, bentuknya ibadah kurban, bentuknya haji. Dan itu semua ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Sebaliknya kalau ditujukan kepada Allah dan selain Allah, itu disebut dengan menyekutukan Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah semata, itu menyimpangkan, menyelewengkan bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan hanya kepada Allah, itulah tauhid. Diperuntukkan hanya semata untuk orang lain, bukan Allah. Itu adalah menyimpangkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diperuntukkan kepada Allah dan selain Allah, itu namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Persembahkanlah ibadah hanya kepada Allah dan jangan engkau persekutukannya dengan segala sesuatu. Dan jangan engkau duakan. Tapi wa'budullah. Sembahlah Allah dan jangan engkau persekutukan. Dan ini menjadi rukun dari tauhid, yaitu menetapkan persembahan hanya kepada Allah dan menafikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia dari zaman ke zaman, dari agama ke agama, dari umat ke umat, dari masyarakat ke masyarakat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berikan syariat ibadah yang berbeda-beda. Walaupun bentuk syariatnya semua tujuannya sama. Walaupun bentuk ibadahnya berbeda-beda, semua tujuannya sama, yaitu mempersembahkan semua ibadah yang telah disyariatkan, baik yang sebelum maupun yang sekarang, hanya kepada Allah. Atau tujuannya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, bahkan bukan hanya solat dan ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, bermuamalah, bertransaksi,
wa mamati, bahkan tujuan kalau saya harus mati lillahi rabbil alamin, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu. La syarikalah, tidak ada sekutu padanya. Di antara bentuk ibadah yang telah disyariatkan adalah ibadah kurban, yang telah ditentukan. Ibadah kurban atau bahasa Arabnya adalah udhiyah. Ya, udhiyah. Menyembelihkan binatang-binatang ternak yang telah ditentukan oleh syariat, yang ditentukan oleh agama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah dikhususkan. Itu namanya kurban. Enggak semua binatang, tapi binatang yang disyariatkan atau yang ditentukan adalah hanya bentuknya unta, sapi, dan kambing. Atau yang semacam dengannya. Unta dengan berbagai macam bentuknya. Entah itu unta Saudi atau unta Yaman. Atau sapi. Entah itu sapinya warna kuning, warnanya emas, atau warnanya belang-belang, putih dan hitam. Ini sapi bentuknya. Atau kambing. Ya, kambing yang bulunya halus maupun bulunya yang keriting. Selain itu adalah bentuk penyembelihan, tidak disebut dengan udhiyah. Karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah itu harus ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ada binatang yang lebih nilai tingginya daripada kambing. Bisa jadi ada binatang yang lebih tinggi nilainya daripada sapi dan unta. Tapi ketentuan yang telah disyariatkan, yang diinginkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketentuannya hanya berupa unta, sapi, dan kambing. Adapun selain itu adalah bentuk penyembelihan, bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah yaf'alu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu apa yang Ia kehendaki. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala kepengin didekatkan. Allah yang menentukan, bukan kita. Karena kita hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Dan cara bentuk ibadahnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah sesuai ibadahnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang kedua mentauhidkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam salah satu kitab beliau membagi manusia dengan 4 hal dalam hal pelaksanaan ibadah. Ada ibadah yang telah dilakukan oleh seorang hamba, itu telah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Telah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Inilah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ibadah ini ditujukan hanya kepada Allah. Bukan kepada yang lain, bukan riya, bukan sombong. Lebih-lebih ditujukan untuk memperkaya diri. Dengan dia persembahkan kepada jin misalnya. Dia persembahkan kepada ratu misalnya. Atau dia persembahkan kepada penghuni suatu daerah. Atau dia persembahkan kepada laut. Itu jelas tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu dilarang dan dosanya besar sekali karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah telah ditentukan oleh Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tidak ikhlas, tidak mentauhidkan Allah.
Kalau yang pertama sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya dan ikhlas, itulah yang diterima. Yang kedua sesuai dengan ketentuan Rasulullah, tapi dia nggak ikhlas. Tujuannya adalah kekayaan, tujuannya adalah jabatan, tujuannya adalah popularitas, tujuannya adalah pengakuan orang lain, tujuannya adalah menunjukkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang tidak diterima di sisi Allah, telah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, tapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya tidak sesuai. Ikhlas, tidak riya, tidak sombong. Ini betul-betul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul dia lakukan karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara ibadah yang dia lakukan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibuat-buat sesuai dengan kehendak dirinya, atau mengikuti orang lain, bukan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini pun terancam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan tidak ada dasar dari kami, maka ibadah itu tertolak. Bahkan menjadi menyekutukan Allah, menandingkan bentuk ibadah dengan ibadah yang dibuat sendiri. Mempersandingkan bentuk ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang telah diinginkan oleh Rasulullah, dengan ibadah yang ia inginkan diri sendiri. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang keempat, tidak ada contoh dan tidak ikhlas. Semata-mata karena dunia. Yang keempat, tidak ada contoh ibadahnya dan gak ikhlas dalam rangka dunia, dalam rangka popularitas, dalam rangka keinginan hawa nafsu. Dan ini tentu seburuk-buruknya. Seburuk-buruknya. Bahkan sederajat sebagaimana Imam Ibnul Qayyim mengatakan, seperti apa yang disampaikan oleh Fir'aun, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang tertinggi. Menentukan ibadah caranya sendiri, semaunya dia, dan tidak ikhlas lagi Allah Subhanahu. Tapi yang tiga, yang kedua dan yang ketiga, yang ketiga dan yang keempat, tiga-tiganya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat diterimanya suatu ibadah adalah yaitu mutaba'ah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini adalah ibadah, salah satu bentuk ibadah seperti sholat, haji dan yang lainnya. Kalau tidak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan itu adalah menyekutukan Allah. Baik bentuknya menyekutukannya, bentuknya kecil maupun besar. Kalau kecil bentuknya riya, sum'ah, popularitas. Tapi kalau bentuknya besar, dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mengancam bagi orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa bentuk persekutuan ibadah dan mengampuni dosa-dosa selainnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ada di agama lain, ada di agama Hindu, agama Buddha, dan agama Nasrani, dan bisa jadi bentuknya sama. Tapi yang membedakan antara kita adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengibadahkan bentuk ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka juga sama, tujuannya adalah sebagai bentuk syukur kepada Sang Maha Kuasa. Semua agama mengatakan seperti itu. Umat Hindu menyembelih binatang
dalam rangka bersyukur kepada Sang Maha Kuasa yang pemberi rezeki. Begitu juga orang Nasrani, orang Buddha, ketika menyembelih, mereka ada juga syariat menyembelih, mereka juga melakukan dalam rangka memuji serta bersyukur kepada Sang Pencipta. Karena memang semua agama mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, tapi mereka melakukan ibadah, dia persekutukan, dia persembahkan ibadah ini kepada Allah dan selain Allah, kepada ruh-ruh, kepada ruh-ruh orang terdahulu dia persembahkan. Tapi kalau Islam, dia mempersembahkan bentuk binatang sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai rasa bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada contoh dari Ibrahim alaihissalam, bahkan diperintahkan untuk menyembelih apa yang dia idam-idamkan selama bertahun-tahun. Ibrahim mengidamkan akan memiliki anak bertahun-tahun, baru dikasih punya anak setelah usia dewasa. Setelah punya anak, dia saking cintanya, senang dengan harta yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji tauhidnya, mana yang lebih dia cintai, Allah Subhanahu wa taala atau karunia Allah yang telah dititipkan kepadanya. Tapi Ibrahim lolos dan dia persembahkan anaknya, dan nanti datang syariat wahyu Allah untuk menggantinya dengan kambing. Begitu juga kita introspeksi diri. Seharusnya ya harta yang kita kumpulkan sebaiknya sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk menuntut ilmu, dan sepertiganya untuk kehidupan kita sendiri-sendiri. Bukan disimpan untuk 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Karena sesungguhnya harta yang barokah adalah harta yang dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ibadah berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan amal soleh di akhirat kelak, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.